Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, saudaraku semuanya dimanapun berada. Bertemu lagi kita pada pagi hari yang cerah ini dengan saya di Icik Dinanto Channel. Dalam kegiatan kebetulan pada pagi hari ini kita berada di kebun sawit saya, yang alhamdulillah pada pagi hari ini dimana tadi lebih kurang hampir 1 jam kita mutar-mutar ngecek buah sawit ini, dimana ada yang udah mulai masak, dimana sawit-sawit kita ini udah mulai belajar berbuah. Jadi sebelum saya memulai kita aktivitas di kebun sawit ini, ada sebuah pantun untuk Bapak Ibu sahabat semuanya. Tepung tawar, tepung sejati, tepung anak si Rajapati. Pagi hari ini kita bertemu lagi, walaupun pakaian kotor sekali, tapi hati senang karena kita panen lagi. Bapak Ibu, ladies and gentlemen, brother and sister, saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada. Jadi kebetulan sekarang matahari bersinar dengan cukup lembutnya. Jadi kita akan mencoba pada pagi hari ini, dimana sawit kita ini lebih kurang umurnya 3 tahun, bibit Topaz 3, dimana berapa kali, sudah 1 kali kita melakukan setrasi, yaitu pada pagi hari ini kita akan memilih buah-buah mana yang bisa dipanen, akan kita panen. Jadi kebetulan tadi udah kita mulai lebih kurang 1 jam, mungkin sampai siang lah kita akan berada di kebun ini. Jadi untuk liputan pada pagi hari ini kita akan memulai. Ini ada beberapa sawit kita dari sini. Saudara-saudaraku semuanya, ini sawit kita udah berbuah. Kemarin sekali baru kita buang, baru kita kastrati. Ini belum masak ini ya. Jadi sebenarnya yang sudah besar ini sayang rasanya kalau kita buang. Ini udah bisa menghasilkan, apalagi sekarang alhamdulillah harga buah sawit ini cukup lumayan tinggi harganya sekarang. Kalau di tempat kita lebih kurang kisaran 1.960, hampir menyentuh angka 2.000. Ini ya, kita panen. Jadi untuk tahap pertama ini kita coba di sini. Ini ya, walaupun kita punya kebun sendiri, cuma untuk memanen buah sawit ini kita juga harus belajar bagaimana, tidak mungkin semuanya kita upahkan. Ya, oke. Bapak Ibu sahabat semuanya, kita akan mulai. Dimana ini udah agak gugur buahnya, udah jatuh buahnya. Jadi kita akan coba di sini. Udah jatuh buahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi udah rontok ya. Udah terlambat kita, tidak apa-apa. Kita sini lagi ya. Nah, udah rontok buahnya, sahabatku semuanya nih. Udah sebenarnya kalau untuk ini nih harusnya kita panen 3 hari yang lalu. Ini udah jatuh buahnya. Nah, ini sekitar 4 kilo ada nih. Ini kita pakai bibit Marihat. Bibit apa? Bibit Topaz 3, maaf. Nanti kita menggunakan unggul. Kalau yang kayak ini belum masak lagi. Ini sekitar seminggu lagi. Ya, seminggu lagi. Kita cek ini. Seminggu lagi. Gimana nih? Oh, kecil betul. Kejepit baru. Ada 2 ya. 2. Ini mana nih, Farhan? Masak belum? Oh, belum. Ini lagi. Jadi walaupun ini kecil, ini rasa saya udah laku. Pasti ya, beli sawit ini lumayan.
rontok. Kita cari untuk panen ini yang buahnya betul-betul udah masak. Kalau untuk ini seperti ini kita periksa dulu. Nah ini kan. Nah ini masih apa? Belum terlalu kuning. Ini masih mentah, sekitar seminggu lagi baru bisa. Nah, ini satu batang. Ini dapat tiga tandan. Nah, kita beralih batang ini lagi ya. Rontok. Berubah. Jadi himbauan saya kepada Bapak Ibu sahabat semuanya untuk berada para petani sawit, jatuh buahnya. Coba lihat. Kalau bisa saya menyarankan ini karena kira terlambat aja ngontrolnya. Udah lunak. Ini udah semut api. Jadi kalau bisa ini bagusnya nih, kemarin nih panennya 4 hari yang lalu nih. Jadi umur sawit kita ini sekali lagi kita pakai bibit unggul, bibit Topaz 3. Kita menggunakan bibit umurnya lebih Topaz 3 umurnya lebih kurang sekitar 3 tahun. Jadi saran saya kepada Bapak Ibu sahabat semuanya dimanapun berada, untuk bikin kebun sawit ini gunakanlah bibit unggul jenis apapun. Terus kalau bisa memang kebun ini harus bersih. Yang kedua pupuklah sesuai kemampuan kita. Tuh, satu lagi. Ini ada semut api nih. Takut juga kita. Api ini lumayan. Ada satu lagi ya. Udah rontok semua. Oh. Batang ini lagi ya. Jadi kita anggap apa? Sambil panen sawit, kita juga sambil olahraga. Hasil dapat, kebun juga terawat, badan pun sehat ya. Jadi kami sudah mulai di pagi, insya Allah siang selesai nih Bapak Ibu sahabat semuanya. Jadi saran saya, kita udah mulai kastrasi yang sekali. Kemarin saya ulangi lagi, kastrasi itulah membuang buah-buah yang kecil-kecil yang belum bisa dijual atau belum laku dijual. Tapi kalau sudah besar ini udah bisa laku dijual. Tapi kalau yang seperti tadi udah jatuh-jatuh seperti itu, kita apa? Kita rontokkan buahnya atau kita ambil brondolannya. Jadi baru bisa kita jual. Itulah kalau perlakuan untuk sawit-sawit yang umurnya 3 tahun ke bawah ini. Itulah. Karena tandanya belum memenuhi syarat untuk karena masih kecil-kecil, baru 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo pertandannya. Kita harus nanti kita cincang atau kita brondol. Itu udah dia. Ini bagus, ini belum rontok. Ini udah masak nih. Masak ya. Jadi dalam satu batang ini salah satu kelebihan bibit Topaz. Dalam satu batang ini dia bisa menghasilkan untuk tandan. Cuma tandanya tidak sebesar, cuman dia tidak sudah rontok. Tandanya tidak begitu besar, cuman dia berbuah terus. Sekarang sawit pada umumnya adalah masa trek. Ini buahnya ngeliling ya. Ini naik buah lagi. Ini buah lagi. Dia kelebihan bibit Topaz ini, Bapak Ibu sahabat semuanya. Kelebihannya itulah dia buah terus. Kita ada pengalaman di kebun kita lebih kurang dari 5 hektar sana. Besok kita akan juga ke sana. Itu
di mana anggaplah sekali panen 2 ton, paling-paling masa trek ini dia turun sekitar susutnya sekitar 20% gitu. Tapi kalau bibit yang lain, kita juga ada punya bibit yang lain, itu kalau pas dia panen buahnya membesar, tapi kalau masa trek ini nampak betul susutnya. Jadi kalau buah topaz ini tidak nampak, cuma buahnya tidak sebesar dengan merehat gitu. Kita juga ada pakai bibit merehat, bibit topaz, dan bibit-bibit yang lainnya. Nah, ini kita teruskan ya. Jadi ini ada sekitar berapa tanah? 1, 2. Ini udah set apa nih? Oh, ini belum ya? Belum masak ya? Belum masak ya, Han? Hah? Belum, Han? Hah? Udah, Han? Oh, udah, Han? Hah? Oh, tunggu dulu, kita masak dulu. Semuanya. Ini udah apa? Rontok. Hati-hati karena sawit yang besar ini agak rentan sedikit. Hati-hati kita, dan juga manennya susah, buah terjepit, kita juga takut rusak nanti apanya nih, kena rusak batangnya. Ini udah belum ya? Belum ya. Nah, ini untuk batang ini Bapak Ibu sahabat semuanya. Nah, ini ada sekitar 1, 2, 3 tandan ini. Kita lanjut itu lagi ya. Ya. Bapak Ibu, sahabat semuanya, brother and sister, dimanapun berada. Jadi itu tadi kita udah hampir selesai. Kebetulan ini yang masih tertinggal. Jadi sekarang kita kumpulkan. Jadi setelah kita panen seperti tadi, kita pilih yang betul-betul matang untuk masak, lalu kita kumpulkan ya. Nah, pakai apa namanya nih? Bahan pakai gancu. Ya, itu lebih enak karena buahnya kecil. Pakai aja ember. Nah, ember ini maksudnya gini. Jadi pengalaman saya, juga kebun kita ada juga yang udah besar. Nah, jadi ini kita ambil. Nah, ini kalau dikumpul laku. Nah, ini lebih suka lagi beli ini karena ini bersih, memang betul-betul buahnya. Jadi ini harus kita ambil. Pertama ini laku jual. Yang kedua, kalau tidak kita ambil, ini akan tumbuh. Nah, jadi akan tumbuh ini di sela-sela batang sawit ini. Jadi kalau ini udah tumbuh, kita banyak. Nanti kita lihat di kebun kita yang udah besar. Ini kalau tidak kita ambil, ini akan tumbuh dan membunuhnya kan susah. Pertama, kalau seandainya kita semprot, kita takut membunuh akar-akar daripada apa ini namanya, akar-akar serabut yang ada di ini yang ada atas permukaan tanah ini. Nah, kan dekat akar-akarnya dekat apa nih, dekat. Jadi ini kita kumpulkan pakai ini. Jadi yang itu silakanlah suruh orang atau kucing yang mengumpulkan. Yang berondolan tadi ini pakai ini bagian itu. Ini berat juga nih, ini tadi 5 kilo ada nih. Nah, ini ya, kumpulkan, taruh sini. Nanti kita angkut pakai sepeda motor atau pakai keranjang. Ini lagi. Hati tajam. Jadi buah seperti ini kita kumpulkan sini. Kita kumpulkan. Jadi demikianlah mungkin Bapak Ibu, sahabatku semuanya, dimanapun berada. Inilah proses daripada panen, boleh katakan panen perdana, karena buahnya masih kecil-kecil. Jadi ini insya Allah walaupun kecil insya Allah laku. Demikianlah Bapak Ibu sahabat semuanya, mudah-mudahan liputan kita pada pagi hari ini berguna, manfaat untuk Bapak Ibu sahabat semuanya. Jadi sebelum saya mengakhiri daripada liputan ini, mohon maaf saya atas segala kekurangan, dan juga untuk mendukung membesarkan channel ini,
Saya mohon Bapak Ibu Saudara semuanya untuk subscribe, like, comment, and share, dan juga komentar di Bapak Ibu. Sangat mengharapkan di mana ada kolom komentar bawah ini untuk memberikan masukan, saran, atau nasihat, yang juga untuk pengalaman saya dan juga para subscribe kita yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat channel ini. Demikianlah mungkin yang bisa kami sampaikan. Bila topik